Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan upload video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas beberapa saham saat ini masih berada dekat dengan supportnya. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang saat ini masih bergerak downtrend untuk melihat bagaimana potensi ke depannya. Apakah saat ini merupakan waktu yang tepat untuk kita entry? Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa beberapa saham yang saat ini trennya masih bergerak downtrend. Untuk saham-saham downtrend kita masih bisa masukkan ke watchlist atau memang masih kita bisa pantau. Dan untuk entry pun sebenarnya kita masih bisa. Cuma kita harus tahu untuk saham-saham downtrend apabila kita entry, kita harus sangat disiplin. Karena potensi apabila kita salah analisa, saham tersebut akan melanjutkan penurunan yang lebih dalam. Jadi kita harus sangat disiplin, harus tahu kapan kita cut loss dan kapan kita take profit apabila mulai berbalik arah. Dan bisa kita lihat untuk saham pertama, ACE saat ini bergerak sangat downtrend. Hari Jumat kemarin turun 5% lebih ke harga 805. Dan penurunan kemarin karena ex-date dividen di 17 Juni 2022. Dan saat ini untuk support terdekat itu di harga 800. Dan bisa kita perhatikan di sini dari tahun 2018 sampai saat ini ACE harga terendah di 800. Sebelumnya bisa kita lihat ACE sempat berada di bawah harga 800 itu terakhir itu di 2017. Saat itu mulai melanjut naik dan bergerak trend. Dan bisa kita perhatikan di sini sempat turun menyentuh harga 720 sebelum bangkit dan melanjutkan kenaikan. Tapi pada saat itu ACE trennya sudah mulai membaik. Sedangkan saat ini ACE trennya sangat downtrend. Jadi itu bedanya. Dan bisa kita lihat untuk MACD pun saat ini trennya masih bergerak sangat turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 5% lebih ini pun masih ada distribusi. Asing juga sama masih terus distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, memang ACE menurut saya masih ada potensi untuk rebound sementara. Karena dalam 2 minggu terakhir ini penurunannya sudah sangat dalam. Jadi apabila teman-teman mau entry, bisa coba pantau saham ACE minggu depan. Dan bisa tunggu di sekitar harga 780 sampai harga 800. Apabila ACE menyentuh target harga ini berhasil rebound, bisa coba entry, tapi saran saya hanya trading jangka pendek. Karena bisa saja ini hanya rebound sementara, satu malah melanjutkan penurunan. Untuk saham-saham downtrend apabila kita mau pantau dan aman untuk entry, selalu saya jelaskan tunggu saham-saham downtrend itu mulai sideways. Kita lihat di support mana beberapa kali menyentuh support itu saham tersebut rebound. Tadi apabila kita lihat contohnya, ACE menyentuh harga 800 berhasil rebound. Setelah mendekati harga kita anggap 870 sampai 900 berbalik arah, kembali ke 800 masih bisa rebound. Kita bisa coba entry di 800 ini. Karena sudah 2 kali berhasil menahan penurunan dari saham ACE. Dan karena 2 kali turun menyentuh support dan masih bisa bertahan, berarti trennya mulai sideways. Jadi kesimpulannya, saham tersebut sudah mulai berhenti untuk bergerak turun. Jadi mulai sideways kita bisa coba entry untuk swing trade atau hold saja selama support itu tidak terlewati. Tapi ingat, walaupun bisa bertahan di support bukan berarti ini tandanya akan reverse pattern dari downtrend ke uptrend. Ini cuma kita menandakan bahwa saat ini saham downtrend tersebut berhenti turun. Jadi walaupun kita entry, kita tetap harus waspada. Jadi kita jangan langsung optimis terlalu tinggi, beli banyak, berharap langsung naik bergerak uptrend kembali. Jadi saat ini apabila kita mau entry pun ini hanya spekulatif buy. Karena melihat sudah turun sangat dalam, biasanya ada rebound sementara. Jadi ada rebound sekali atau 2 kali candle hijau, tapi tetap hati-hati ada potensi untuk berbalik arah. Contohnya di sini turun sangat dalam, berhasil 1 candle hijau, 2 candle hijau malah lanjut turun. Ini 1 candle hijau, 2 candle hijau masih melanjutkan penurunan. Jadi walaupun kita mau entry pun hanya trading jangka pendek untuk lebih amannya. Karena sampai saat ini bisa kita lihat belum ada akumulasi besar, belum ada sentimen positif, dan secara grafik pun saat ini ACE masih belum bagus. Dan selanjutnya saya coba analisa saham BBKP.
BBKP bisa kita lihat saat ini juga trennya masih bergerak sangat downtrend. Untuk BBKP bisa kita perhatikan sebelum juga sangat downtrend, menyentuh harga 200 bisa kita berhasil rebound. Balik lagi ke 200, ini contohnya berhasil rebound, kita bisa coba entry. Tapi selalu saya jelaskan juga di sebuah video saya, apabila kita beli saham downtrend, kita harus jadikan garis EMA 50 atau 150 untuk target take profit apabila memang gagal break. Karena selama gagal break dari kedua garis EMA ini untuk saham downtrend, trennya belum ada perbaikan. Jadi masih ada potensi untuk lanjut turun. Bisa kita lihat berhasil rebound di harga 200, mencoba break garis EMA 50, gagal break, kembali bertahan di harga 200, tapi ternyata malah melanjutkan penurunan. Tadi ini bisa jadi contoh kasus juga, apabila kita entry di support, bukan berarti ada potensi untuk langsung bergerak trend. Bisa saja bertahan dan apabila lanjut turun di support ini, maka saham tersebut akan lanjut downtrend. Jadi tetap harus waspada apabila kita entry membeli saham downtrend karena resikonya akan lebih besar. Dan jika kita perhatikan di sini, BBKP menyentuh harga 183 dan saat ini berhasil bertahan. Jadi saat ini bisa kita anggap harga 183 merupakan support saat ini. Tapi ingat, ini belum menandakan support kuat karena baru sekali menyentuh dan rebound. Bisa saja nanti minggu depan menyentuh lagi support ini dan malah melanjutkan penurunan. Untuk garis MACD saat ini masih bergerak turun. Bisa kita lihat pada penurunan hari Jumat kemarin masih ada distribusi, asing juga masih distribusi. Jadi untuk BBKP apabila teman-teman mau coba entry pun ini hanya spekulatif buy. Dan paling aman untuk BBKP menurut saya sebenarnya jauhin dulu. Karena bisa kita lihat selama beberapa bulan terakhir ini trennya terus bergerak turun dan sampai saat ini untuk fundamentalnya atau untuk emitennya juga belum ada sentimen positif. Malah untuk BBKP lebih banyak sentimen negatifnya di internal perusahaannya sendiri. Jadi walaupun kita entry pun resikonya menurut saya masih besar untuk BBKP. Walaupun teman-teman bisa coba spekulatif buy seperti penjelasan saya di depan. Tunggu di supportnya, apabila masih bisa bertahan di support dan rebound bisa coba entry, tapi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari resistennya. Untuk BBKP bisa kita resisten saat ini di harga 200. Berikutnya Harum bisa kita lihat saat ini juga sudah mulai downtrend. Sebelumnya masih kuat berada di atas garis EMA 150, tapi saat ini garis EMA 150 sudah berubah menjadi resisten. Dan harga 2000 yang sebelumnya juga bertahan juga sudah berubah menjadi resisten. Saat ini jika kita perhatikan untuk supportnya itu di sekitar harga 1665 sampai 1680 di sekitar range harga ini. Jadi kita bisa taruh di 1680 dan bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini pun Harum turunnya sudah sangat dalam. Dan secara tren bisa kita lihat sebelumnya sangat uptrend. Setelah gagal bertahan di atas garis EMA 150 sudah bergerak downtrend. Dan garis MACD pun bisa kita lihat terus bergerak turun. Penurunan Harum juga karena memang ada ex-date dividennya di 15 Juni 2022. Dan bisa kita lihat di sini penurunan tajam hari Jumat kemarin masih ada distribusi lumayan besar, asing juga masih distribusi. Jadi dari data yang sama, bisa kita lihat Harum juga sebenarnya potensinya masih melanjutkan penurunan. Dan Harum juga bisa kita coba spekulatif buy apabila teman-teman mau entry. Karena sama, Harum sudah turun sangat dalam beberapa minggu terakhir ini. Jadi ada potensi untuk technical rebound sementara. Jadi paling aman apabila teman-teman mau coba entry itu tunggu di range harga 1680 sampai 1700. Apabila menyentuh target harga ini Harum masih bisa bertahan dan mencoba untuk rebound, teman-teman bisa coba entry dengan target take profit di 1815 sampai harga 1850 atau menutupin gap yang sempat terbentuk pada tanggal 21 Juni kemarin. Tapi ingat, resiko masih besar karena secara tren Harum saat ini baru mulai bergerak downtrend. Jadi bisa saja ada rebound sementara, satu juga masih melanjutkan penurunan. Karena sama, ini juga secara tren belum bagus dan masih ada distribusi. Kecuali teman-teman lihat bertahan di support, mulai ada akumulasi besar. Ini maka potensi untuk bertahan dan mulai bergerak naik lagi akan lebih besar apabila ada akumulasi besar.
Terakhir saya akan coba analisa saham INTP. INTP hari Jumat kemarin naik 0,54% ke harga 9.250. Dan bisa kita lihat, satu minggu terakhir ini INTP mulai bergerak sideways. Dan bisa kita lihat, sempat turun dalam mulai sideways sehingga menarik untuk kita pantau. Apabila masih kuat berada di atas support 9.050, maka trennya juga ada potensi untuk mencoba bangkit. Tapi sama bisa kita lihat sebelumnya juga turun dalam, menyentuh harga 10.000, berhasil rebound. Di posisi sini bisa kita lihat, selalu saya jelaskan apabila gagal break resisten MA50, pertimbangkan untuk take profit. Beberapa kali mencoba break, gagal break, turun kembali ke 10.000, bisa bertahan, mencoba break lagi, gagal break, malah turun di bawah harga 10.000. Pada saat mencoba harga 9.500, berhasil rebound, kembali bisa kita lihat mencoba naik di atas garis MA50, gagal break, turun kembali ke support ini, dan ternyata gagal bertahan dan melanjutkan penurunan. Jadi walaupun bisa rebound dari support, selama masih gagal naik di atas garis MA50 dan 150, ingat trennya belum ada tanda-tanda atau belum terkonfirmasi reversal trend dari downtrend ke uptrend. Bisa saja rebound, tapi masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Karena tanpa bosan-bosannya saya selalu menjelaskan pentingnya garis MA50 dan 150. Dan sekarang bisa kita lihat garis MA50 tepat di harga 10.000. Jadi ini akan berubah menjadi resisten kuat. Pertama garis MA50 dan harga 10.000 merupakan resisten psikologisnya. Jadi saat ini support di 9.050 karena sudah 2 kali menyentuh support ini bisa bertahan. Dan untuk resisten terdekat saat ini di 9.500. Untuk garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai bergerak sideways. Dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan ini masih ada sedikit akumulasi, tapi asing juga sama masih terus distribusi saham ini. Jadi untuk INTP apabila teman-teman mau entry, menurut saya tunggu kembali di harga 9.000 sampai 9.050 untuk entry-nya. Dan bisa hold terus selama harga 9.000 tidak terlewati. Untuk target jangka pendek apabila mau take profit bisa di harga 9.500 apabila gagal break. Atau di garis MA50 di harga 10.000 apabila juga masih gagal break. Tapi ingat, selama masih gagal naik di atas garis MA50, trennya INTP belum baik walaupun bisa bertahan dan mulai rebound lagi. Karena beberapa kali bisa kita lihat contohnya selalu gagal break dan melanjutkan penurunan. Jadi tetap harus waspada. Tapi INTP menurut saya sudah bisa masuk watchlist karena saat ini sudah mulai mencoba bergerak sideways. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.